Halo teman-teman semua, salam kasih. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai hipersensitivitas atau reaksi alergi. Jadi kalau kita belajar mengenai hipersensitivitas, tentunya kita berbicara mengenai 4 tipe yang tercakup di dalamnya. Jadi ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Namun karena videonya terlalu panjang, saya akan bagi menjadi 2 part, yaitu IgE mediated atau yang tipe 1 dan hipersensitivitas yang non IgE mediated atau tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Karena itu, silakan simak video ini hingga selesai. Ya, oke. Jadi ini adalah definisi dari alergi dan hipersensitivitas. Hipersensitivitas itu adalah respon kekebalan tubuh atau respon imunitas tubuh terhadap zat asing yang seharusnya zat asing ini dia tidak berbahaya. Tetapi dalam kondisi hipersensitivitas dia dianggap sebagai yang berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan jaringan atau penyakit atau respon alergi. Nah, sedangkan alergi sendiri adalah salah satu tipe dari hipersensitivitas, yaitu hipersensitivitas yang tipe 1. Kalau kita tahu hipersensitivitas itu ada 4 tipe, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah, untuk alergi, kita akan dominan berbicara tentang tipe 1 atau reaksi yang cepat. Alergi ini, itu syarat terjadinya adalah individu telah tersensitisasi dan memiliki antibodi IgE terhadap suatu alergen. Jadi misalnya ketika ada alergen, kita alergi terhadap udang, itu biasanya terjadi setelah paparan yang kedua, baru timbul reaksi alergi. Sedangkan pada paparan yang pertama, itu adalah proses sensitisasi. Ketika proses sensitisasi, terbentuklah antibodi IgE, dan ketika paparan yang kedua, itu baru timbul reaksi alergi karena sudah adanya IgE ini. Nah, alergi dipicu oleh zat yang namanya alergen. Alergen ini nanti akan memicu aktivasi IgE. IgE ini nanti yang akan berikatan dengan mastositus, sehingga ketika terjadi paparan kedua akan terjadi respon IgE, di mana IgE yang berikatan pada sel mas nanti akan mengeluarkan granul-granulnya, granul alergennya, sehingga timbul reaksi alergen. Terutama yang dikeluarkan adalah histamin. Nah, ini adalah contoh reaksi alergi. Jadi ini contoh reaksinya atau penyakitnya, di mana contohnya adalah systemic anaphylaxis atau reaksi anafilaktik, di mana common stimulusnya atau yang paling sering menyebabkan adalah obat, racun, bisa, kemudian dari makanan ini seperti kacang-kacangan. Ketika kita mengonsumsi ini melalui rute masuknya, misalnya kita obat melalui intravena akan menyebabkan edema, peningkatan permeabilitas vaskular, laryngeal edema, sirkulasi kolaps, dan kematian. Nah, proses ini disebut dengan sistemik anafilaktis. Begitupun juga dengan akut urtikaria. Misalnya dia telah infeksi virus, ada bulu-bulu kucing, atau gigitan lebah, itu masuk biasa melalui kulit atau sistemik, menyebabkan peningkatan aliran darah lokal dan edema lokal, serta peningkatan permeabilitas vaskular, sehingga dia bisa menyebabkan akut urtikaria. Begitu juga dengan polen atau dust mite, itu dia bisa masuk melalui kontak dengan konjungtiva, mata, atau dari nasal mukosa. Dia bisa menyebabkan edema konjungtiva, kemudian nasal mukosa dan bersin-bersin. Itu kita sebut dengan seasonal rhinoconjunctivitis. Karena rhino itu hidung, yang ini nasal mukosa, dan konjungtivitis itu yang edema dari konjungtiva. Kemudian asma. Jadi ini juga salah satu reaksi yang paling sering, yaitu orang menjadi sesak atau mengalami asma. Ini paling sering karena polen, dander, dust mite. Itu dia masuk melalui pernafasan atau dia kontak dengan mukosa. Kemudian dia bisa masuk ke mukosa dan timbul reaksi alergi. Reaksi alerginya itu berupa penyempitan jalan napas, yaitu bronchial constriction, peningkatan mukus produksi, kemudian peradangan pada saluran pernafasan, dan hiperreaktivitas dari bronkus, sehingga terjadilah asma. Begitu juga dengan yang ini, alergi makanan. Paling sering itu seperti palem, kacang-kacangan, ikan, susu, telur, kedelai, dan lain-lain. Itu masuk melalui mulut. Jadi kita makan, kemudian kita bisa mengalami mual muntah, diare, pruritus, gatal, ada urtikaria, biduran, anafilaktis. Ini tapi kalau food allergy jarang sampai dia bisa menyebabkan anafilaksis.
Jadi ini adalah jenis reaksi hipersensitivitas. Jadi hipersensitivitas itu ada 4 tipe yang seperti saya jelaskan tadi. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Untuk tipe 1 itu dimediasi oleh IgE. Sehingga kita sebut dengan IgE mediated. Kalau yang tipe yang lain itu kita sebut dengan non IgE mediated. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus bahas yang ini, reaksi tipe 1 atau IgE mediated. Dimana kalau untuk IgE mediated ini, tipe 1 ini, antigennya itu harus yang bersifat soluble antigen atau yang terlarut. Dimana nanti mekanisme efektornya ketika akan masuk paparan pertama sensitisasi, IgE nanti akan terikat pada sel mas, kemudian terjadi cross-linking, barulah teraktifkan. Contoh paling sering dari IgE tipe 1 ini atau dari hipersensitivitas tipe 1 ini adalah alergik rinitis, alergik asma, atopik eksema. Jadi eksema kalau pada anak-anak itu paling sering atopi itu di bagian pipi dan bagian flexor dari tungkai, entah tungkai atas ataupun tungkai bawah, atau paling sering juga di lengan atas atau lengan bawah. Kemudian sering mengalami bersin-bersin, alergik rinitis, pagi-pagi sering bersin serial. Kemudian bisa mengalami asma, sesak napas. Kemudian kadang terjadi reaksi anafilaktik, alergi, dan beberapa alergi obat. Kalau untuk tipe 2, tipe 3, tipe 4 nanti kita akan bahas kemudian. Kenapa bisa timbul IgE? Jadi sensitisasi ini dia mengakibatkan ketika paparan pertama atau sensitisasi, dia menyebabkan isotype switching menjadi IgE. Jadi normalnya kan yang terhasilkan pertama adalah IgM, tapi dia akan mengalami isotype switching menjadi IgE pada kontak pertama dengan alergen. Kalau kita tahu pada paparan yang pertama, IgM yang akan normalnya IgM akan ada dominan, tapi ketika terjadi sensitisasi zat yang masuk merupakan alergen, akan terjadi isotype switching menjadi IgE. Nah, kalau kita ingat kembali pelajaran mengenai pematangan dari limfositus B, itu ada 3 proses yang terjadi, yaitu somatic hypermutation, kemudian affinity maturation, dan isotype switching. Ini proses yang ketiga yang terjadi, dia lebih mengarah ke pembentukan IgE. Kemudian alergen dosis rendah itu dia dikirimkan secara transmukosa, jadi melalui transmukosa yang akan cenderung menghasilkan IgE. Nah, selain itu memang ada juga faktor genetik yang berkontribusi, ada juga faktor lingkungan. Jadi hipersensitivitas merupakan multifaktorial, jadi gabungan dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Meskipun memang faktor genetik dia berkontribusi lebih tinggi dibandingkan dengan faktor lingkungan. Kemudian ada juga peran sel T regulatory, itu yang nanti akan mengontrol respon alergi. Nah, ini adalah prosesnya. Bagaimana proses terjadinya sensitisasi dan timbulnya alergi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini contoh alergen. Ini contoh alergen adalah DER-P1. Jadi ada enzim DER-P1. Nah, enzim DER-P1 ini dia nanti akan memecah occludins atau tight junction. Jadi di antara sel-sel itu ada tight junction, dia akan memotong, kemudian dia masuk di dalam, nanti dia masuk di mukosa, dia akan bertemu dengan sel dendritik dan sel mas. Nah, DER-P1 ini dia akan berikatan dengan sel dendritik. Sel dendritik nanti akan memaparkan DER-P1 ini kepada naive T cell atau sel T yang belum pernah bertemu dengan antigen. Maka normalnya kan biasa akan terjadi respon TH1, tapi pada kondisi sensitisasi yang hipersensitivitas dipaparkan kepada naive T cell, dia akan menjadi TH2 atau T helper 2. T helper 2 nanti akan memberikan sinyal kepada sel B untuk berubah menjadi sel plasma yang dominan untuk mensekresikan IgE karena proses di isotype switching tadi. Dari IgM dia akan switch ke IgE. Nah, sehingga IgE yang sudah ada dari sel plasma nanti dilepaskan oleh sel plasma akan berikatan dengan sel mas. Ini sel mas, dia akan berikatan dengan sel mas. Ini dia akan berikatan dengan sel mas. Kemudian di sel mas ini tempat berikatannya IgE itu berikatan dengan ini Fc epsilon reseptor. Dia akan berikatan ini. Jadi yang ini panah ini adalah Fc epsilon reseptor. Kenapa dibilang epsilon? Karena dia IgE. Fc epsilon reseptor. Jadi IgE akan berikatan dengan Fc epsilon reseptor di sel plasma, di sel mas. Nah, setelah ada paparan yang kedua, misalnya masuk lagi si DER-P1 ini, dia masuk, kemudian dia masuk
kemudian dia akan berikatan dengan IgE. Nah, akan timbullah proses degranulasi, di mana si sel mas ini akan mengeluarkan granul-granulnya yang menimbulkan reaksi alergi. Paling sering itu adalah histamin. Nah, kalau kita tahu tadi TH2 ini kan dia ada tiga sitokin yang dihasilkan, yaitu IL-4, IL-5, dan IL-13. Itu yang nanti akan berfungsi mengaktifkan sel B untuk isotype switching ke arah IgE. Ini kalau kita ingat kembali, jadi sitokin-sitokin yang menstimulasi, misalnya TH1 itu interferon gamma dengan interleukin 12 akan menstimulasi TH1 untuk menghasilkan IFN gamma. Kemudian IFN gamma ulang kembali sehingga terjadi proses autoinduksi. Kalau TH2 itu IL-4 yang memacunya, kemudian menyebabkan TH2 itu menghasilkan IL-4, IL-5, dan IL-13. Ini yang tadi. Saya hanya ingin sedikit menjelaskan bahwa mengapa IL-4, IL-5, IL-13 ini dihasilkan oleh TH2 atau T helper 2 ini. Kalau TH17 itu dari TGF beta, IL-6, IL-23 itu nanti stimulasi sel T helper 17 ketika paling sering karena ada patogen ekstraseluler, maka akan dihasilkan interleukin 17, interleukin 22. Kemudian kalau untuk T follicular helper itu dari dari IL-6 dia menstimulasi T naif menyebabkan T helper follicular helper itu menjadi mengeluarkan interleukin 21. Dan ini yang T regulatory ini dari TGF beta dan IL-2 menstimulasi T regulatory menyebabkan sel T regulatory ini mengeluarkan tumor growth factor beta dengan interleukin 10. Nah, jadi kita fokus tadi yang di sini, T helper 2. Ini tadi kalau kita lihat T helper 2 dia ada IL-4, IL-5, IL-13. Dia ini ada banyak perannya. Salah satunya tadi kita lihat dia akan ini memanggil sel mas. Jadi sel mas yang datang tadi itu adalah proses dari T helper 2 tadi. Nah, limfositus B yang naif itu akan mengalami isotype switching menjadi penghasil IgE jika ada IL-4. Nah, jika ada IL-4, kita lihat tadi IL-4, ketika ada IL-4 maka terjadi T helper 2 yang isotype switching ke arah IgE. Ini prosesnya, jadi aktivasi dari NK1 itu dia karena adanya interleukin 4. Kemudian interleukin 4 nanti berikatan pada TH2, TH2 nanti mengeluarkan interleukin 4 juga. Kita lihat juga tadi di sini, TH2 juga akan mengeluarkan interleukin 4. Kemudian menstimulasi sel B yang prosesnya itu menyebabkan sel plasma itu dominan untuk mensekresikan IgE. Ini kita lihat lagi. Di sini yang terutama IL-4. Jadi IL-4 ini kita lihat dia memang kalau untuk IgM dia menginhibisi IgM, inhibisi ini, dan dia mengapa? Dia menginduksi IgE. Jadi dengan adanya interleukin 4, dia bisa menginduksi isotype switching ke arah IgE. Nah, ini kelas switching atau isotype switching. Jadi di awal memang semua limfositus B dia mensekresi IgM dan IgD sebagai reseptornya. Nah, antibodi yang paling pertama dihasilkan selalunya itu adalah IgM. Nah, tapi kalau kelas switching ini dia memungkinkan limfositus B untuk menghasilkan IgG, IgA, IgE yang disebut dengan isotype switching. Ini merupakan dampak dari rekombinasi DNA penyandi Fc imunoglobulin. Nah, proses distimulasi secara spesifik oleh sitokin. Jadi tadi IL-4 itu menyebabkan isotype switching ke arah sitokin IL-4 menyebabkan isotype switching ke arah IgE dan IgG1, tapi dominan adalah IgE. Kenapa suatu antigen itu bisa menjadi alergen? Pertama karena ada proteinnya, kemudian dosisnya rendah, atau berat molekulnya rendah, atau terlalu soluble atau stable, atau dia mengandung peptida yang bisa menyebabkan sel host itu memaparkan MHC kelas 2. Jadi ini faktor-faktornya. Nah, terutama tadi adalah antigen dosis rendah, itu dia cenderung menstimulasi respon TH2. Ini tadi, ketika APC itu memaparkan peptida dengan ikatan yang lemah kepada sel T, ini dipaparkan, ini kan hanya satu yang dipaparkan ke sel T, ini sel T, ini APC. Ketika dipaparkan dengan ikatan yang lemah, weak binding, maka dia menyebabkan itu cenderung mengarah ke TH2. Itulah tadi mengapa dibilang low dose pada sensitisasi. Kemudian kalau APC-nya berikatan kuat, barulah dia mengarah ke T helper 1. Ikatannya kuat, maka dia mengarah ke T helper 1. Sehingga yang dihasilkan itu bukan respon mengarah ke IgE.
Jadi kita sudah lihat peran bahwa ini perannya itu karena low dose juga. Nah, genetik memang adalah faktor yang penting untuk terjadinya suatu alergi. Ini contoh alel tertentu yang menyebabkan seseorang itu lebih rentan terhadap alergi. Lebih rentan tapi tidak selalu. Contohnya, ini adalah gen yang nanti menstimulus respon imun kepada CD4 untuk diferensiasi dari T helper. Ini misalnya ada PRR atau Pattern Recognition Receptors, ada CD14, TLR22, adanya ini, kemudian adanya ini, adanya STAT3, adanya PDGAR2, kemudian yang lain-lain ini ada semua. Ketika ada ini, gen-gen ini, maka seseorang itu lebih rentan untuk mengenai atau mengalami suatu respon alergi dibanding orang yang tidak memiliki gen-gen ini. Ini ada satu hipotesis, yaitu hygiene hypothesis. Nah, ini contoh di lingkungan. Jadi ada respon, ada dua faktor yang berperan, yaitu genetik dengan lingkungan. Nah, orang yang memiliki gen-gen yang tadi, yang saya sebutkan di awal, yang ini, gen-gen ini, dan faktor lingkungan, ada faktor hygiene. Misalnya, ketika ada paparan seperti ini, kemudian dari faktor lingkungan, ketika dia hygiene, terlalu bersih, tidak pernah terpapar dengan faktor-faktor ini, maka dia ini hygiene, maka dia masuk ke dalam atopi atau respon alergi. Jadi kalau terlalu bersih itu dia sering menyebabkan alergi. Apalagi kalau ditambah dengan adanya gen-gen tersebut, maka dia otomatis menjadi gen-gennya itu tinggi, maka dia akan menjadi respon alergi. Sedangkan kalau paparan lingkungan dia baik, dia sebanyak terpapar dari virus, bakteri, dan lain-lain, atau kita sebut dengan less hygiene, tidak terlalu hygiene, kemudian gennya juga tidak ada, maka dia bisa menjadi, ketika terjadi paparan, dia tidak bersifat alergi, tidak menimbulkan reaksi alergi atau bersifat non-atopik. Tapi kalau misalnya lingkungannya less hygiene, kemudian genetiknya ada, itu masih menimbang antara atopik atau non-atopik, meskipun paling sering itu dia timbul menjadi munculnya atopik, karena faktor genetik itu berperan lebih besar dibandingkan dengan faktor lingkungan. Ini gejala-gejala yang timbul pada alergi. Jadi gejala alergi itu dia tergantung tempat masuknya alergen. Ini ada dua, melalui connective tissue dengan mukosal. Nah, rute masuknya misalnya melalui intravena, itu biasanya dosis tinggi. Maka IgE itu yang membungkus sel mas ini, dia menyebabkan nanti ini akan menyebabkan degranulasi dari sel mas. Sel mas ini akan mengeluarkan histamin, akan bereaksi pada pembuluh darah. Ini masuk mereaksi sel mas akan mengeluarkan histamin akan menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular, sehingga terjadi systemic anaphylactic shock. Kenapa dibilang anaphylactic itu suatu reaksi shock? Karena ketika terjadi peningkatan permeabilitas vaskular, itu akan terjadi kebocoran plasma. Meskipun terjadi peningkatan aliran plasma ke situ, maka makin banyak yang bocor di situ, sehingga kalau kita tahu systemic vascular resistance-nya turun, kemudian karena bocor juga atau permeabilitas vaskularnya meningkat, maka terjadi juga penurunan dari preload-nya, jadi penurunan volume darah dan penurunan systemic vascular resistance, menyebabkan penurunan tekanan darah. Kalau kita ingat kembali, rumusnya tekanan darah adalah cardiac output dikali dengan SVR. Ini kalau melalui subkutan dengan dosis rendah, jadi dia masuk di sini, dia juga menstimulasi sel mas itu untuk melepas lokal release histamin, menyebabkan reaksi yang paling sering itu seperti atopic eczema. Jadi reaksinya lokal, itu seperti eczema atopi. Kalau dia masuk melalui inhalasi, low dose juga, dia akan menginervasi, menstimulasi sel mas untuk menghasilkan histamin juga, tapi dia bekerja misalnya di saluran pernafasan, maka dia bekerja pada otot polos bronchus, yang akan menyebabkan otot polos bronchus itu berkontraksi sehingga terjadi penyempitan jalan nafas, sehingga gejala yang sering itu adalah asma kalau masuknya melalui inhalasi. Kalau masuknya melalui makanan, dia masuk menstimulus sel mas di intestinal, sel mas akan menghasilkan histamin atau granul-granulnya, kemudian menyebabkan kontraksi dari otot polos di intestinum, menyebabkan pasien itu bisa paling sering itu mengalami diare. Jadi gejala alergi itu memang tergantung dari rute masuknya alergen. Ini tadi sedikit mengingatkan kembali bahwa pengaktifan mastositus ini sel mas,
pada alergi yang di perantara IgE. Jadi ini tadi Fc epsilon reseptornya itu di IgE itu akan berikatan di Fc epsilon reseptor, sehingga ketika paparan ini pada paparan pertama, kemudian pada paparan yang kedua terjadi cross linking dari ini alergen, cross linking barulah terjadi rilis sitokin, rilis granul dari sel mas. Jadi syaratnya degranulasi sel mastositus adalah terbentuknya cross linking alergen yang terikat pada IgE yang melekat di Fc epsilon reseptor di permukaan mastositus. Nah, ini tadi pengaktifan mastositus itu mengakibatkan efek inflamasi pada jaringan yang berbeda. Ini tadi, ketika terjadi aktivasi dari sel mas, kalau dia intestinal tract, dia menyebabkan peningkatan sekresi cairan dan peningkatan peristaltik, sehingga menyebabkan peningkatan ekspulsi dari gastrointestinal tract content. Ini sehingga menyebabkan diare dan vomitus. Kalau di mata, di hidung, dan di pernafasan, dia menyebabkan penurunan diameter dan menyebabkan peningkatan sekresi mukus, sehingga terjadi kongesti, hidung tersumbat, kemudian kita bersin, batuk, dan mungkin mengalami penyempitan jalan napas. Kalau untuk terkena pada pembuluh darah, dia cenderung meningkatkan aliran darah dan meningkatkan permeabilitas vaskular, sehingga yang tadi bisa terjadi reaksi anafilaktik atau awal-awalnya hipotension atau reaksi anafilaktik, karena terjadi penurunan tekanan darah yang diakibatkan oleh penurunan tahanan perifer dan penurunan dari prelude dari jantung. Ini juga sama seperti tadi, ini bagaimana pengaktifannya sehingga bisa menghasilkan produksi IgE. Nah, senyawa yang dilepaskan oleh mastositus ini sebenarnya banyak, tapi yang dominan itu adalah histamin, yang kita pelajari histamin. Tapi di video saya sebelumnya saya sempat juga membahas bahwa pemeriksaan yang paling sering untuk alergi pada anak kita bisa menggunakan serum triptase. Mengapa itu? Karena ini, kita lihat serum triptase. Nah, jadi serum triptase ini adalah enzim yang dikeluarkan oleh sel mas yang dia nanti berfungsi untuk remodeling jadi matriks jaringan ikat. Kalau untuk histamin itu dia berfungsi untuk ini, meningkatkan permeabilitas vaskular dan menyebabkan kontraksi dari otot polos. Jadi ini adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh sel mas atau mastositus. Kemudian ini, reaksi alergi itu ada dua fase, yaitu reaksi fase segera dan fase lambat, atau immediate allergic reaction dan late phase reaction. Jadi pada immediate reaction itu disebabkan oleh adanya aktivitas histamin, prostaglandin, dan mediator-mediator yang sudah terbentuk atau segera dibentuk, sehingga dia menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular dan kontraksi otot polos. Itu kalau immediate reaction. Kalau untuk late phase reaction, ini karena disebabkan oleh induksi sintesis dari pelepasan mediator seperti leukotrienes, chemokine, sitokain dari mastositus, basofil, dan eosinofil yang diaktifkan. Jadi proses yang terjadi pertama itu immediate reaction itu adalah ini, peningkatan permeabilitas vaskular dan kontraksi otot polos akibat adanya histamin, prostaglandin. Kalau yang late phase itu dari leukotriene, chemokine, dan sitokain. Nah, ini contoh reaksi immediate dan late phase respon. Ini pada saluran nafas ketika terjadi reaksi immediate, ini adalah kadar alergennya. Ini tinggi, tapi immediate langsung dia turunkan, tapi habis itu naik kembali. Sedangkan pada late phase itu ketika tinggi akan diturunkan secara gradual dan dinaikkan juga dan kembali naik itu secara gradual. Sehingga ini pada fase immediate itu responnya ini kecil, dan pada late phase itu besar. Ini kalau di kulit. Nah, ini pada respon akut itu ketika mediator inflamasi dia menyebabkan peningkatan sekresi mukus dan dia juga bisa meningkatkan kontraksi dari otot polos. Ini yang tadi saya bilang, ketika sudah terpapar oleh alergen ini, maka juga dia akan memanggil sel-sel lain. Kalau kita tahu kan tadi ketika sel mas teraktifkan, dia nanti juga bisa menghasilkan interleukin 4. Interleukin 4 nanti akan memanggil menstimulasi T helper 2. T helper 2 nanti akan memanggil eosinofil, sehingga eosinofil juga masuk ke dalam mukosa dari saluran pernafasan. Sehingga ketika muncul eosinofil ini sudah masuk dalam chronic respon. Respon kronik ini sudah masuk nanti ke dalam bukan lagi respon akut seperti hipersensitivitas tipe 1, tapi ketika eosinofil sudah masuk, nanti kita akan masuk ke dalam reaksi hipersensitivitas yang tipe 4. Yang tipe 4 itu apa? Kita bisa lihat di awal. Ini reaksi TH2 yang memanggil eosinofil itu ini. Reaksi yang tipe 4 ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini.
Nah, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi hipersensitivitas tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 atau yang non-IgE mediated hypersensitivity. Oke, terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan ketik pada kolom komentar. Terima kasih.